Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Dewi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan memasuki tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Hari ini kita memasuki pembelajaran 1 dan pembelajaran 3 untuk muatan IPA. Yang pertama adalah bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan itu, setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya seperti batang berduri pada tanaman mawar, kemudian daun yang lebar pada tanaman teratai, atau akar yang muncul ke permukaan seperti pohon bakau. Perbedaan ciri setiap tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau yang biasa disebut adaptasi. Jadi adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dan adaptasi ini mempunyai tujuan agar tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup di lingkungan atau habitatnya. Yang pertama, kita lihat di sini, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Nah, contohnya adalah ada pohon kurma, cecer bebek, dan kaktus. Kita lihat di sini, contohnya ada tanaman kaktus. Tanaman kaktus memiliki daun yang sudah termodifikasi menjadi duri. Nah, daun yang berbentuk duri ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kemudian, bagian yang kedua ada batangnya tebal. Batang tebal ini fungsinya untuk menyimpan cadangan air. Kemudian, permukaan batangnya juga berlapis lilin. Hal ini digunakan untuk mengurangi penguapan. Dan bagian kaktus yang ketiga adalah akar. Akarnya pada bagian kaktus ini sangat panjang, yang digunakan atau berfungsi untuk mencari sumber air. Yang kedua adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berkadar garam yang tinggi. Contoh tanamannya di sini bisa kita lihat adalah tanaman bakau. Jadi tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Keadaan tanahnya seperti apa? Keadaan tanahnya biasanya berlumpur dan berpasir serta memiliki oksigen yang sedikit. Lalu bagaimana cara tumbuhan bakau ini beradaptasi dengan lingkungannya? Yang pertama, tanaman bakau ini memiliki akar napas yang berfungsi untuk memperoleh oksigen. Kemudian, selain akar napas, tanaman bakau ini juga memiliki akar yang panjang seperti ini atau akar tunjang yang berfungsi untuk menopang tumbuhan dan menahan dari terjangan ombak. Kemudian daunnya kita lihat di sini, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Dan di bagian bawah daunnya di sini itu ada memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Dilanjut ke tanaman adaptasi yang tumbuhan di lingkungan air. Kita lihat tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Seperti apa contoh tumbuhannya? Kita lihat di sini. Ini bunganya sangat indah ya, namanya adalah bunga teratai. Bunga teratai ini memiliki daun yang lebar. Daun dari bunga teratai ini lebar. Kita lihat di sini, berfungsi untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di permukaan air. Kemudian daunnya juga di sini berlapis lilin untuk mencegah pembusukan. Lalu contoh yang tanaman yang kedua, tanaman hidrofit yang kedua adalah eceng gondok. Di sini siapa yang di rumahnya memiliki eceng gondok pasti sudah bisa melihat di sini.
Eceng gondok ini mempunyai pangkal-tangkal daun yang berongga, bisa dilihat di sini ya. Tangkainya itu seperti balon berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Kemudian jika kita perhatikan lagi nanti di situ eceng gondok mempunyai akar lebat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Kita lanjut ke adaptasi berikutnya, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab. Contohnya tanamannya apa saja? Nah, sebelum ke contoh tanamannya, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Di sini begonia dan tumbuhan paku merupakan tanaman higrofit. Bagaimana cara kedua tumbuhan tersebut beradaptasi? Karena tumbuh di lingkungan lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Nah, untuk itu bagaimana cara mereka beradaptasi? Mereka mengeluarkan atau melalui struktur khusus pada daun yang disebut dengan stomata air atau hidatoda. Kita lanjutkan ke tanaman berikutnya, adaptasi berikutnya, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Nah, seperti apa contoh tanamannya? Mungkin ada yang pernah melihat tanaman seperti ini. Namanya tanaman kantong semar dan Venus ya. Tanaman ini bisa menyesuaikan diri dengan cara memerangkap serangga, kemudian mencerna serangga tersebut sebagai sumber nitrogen agar kedua tanaman ini dapat bertahan hidup di lingkungannya. Selain untuk beradaptasi dengan lingkungan, penyesuaian tumbuhan juga berguna untuk berkembang biak. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia ini mengeluarkan bau busuk yang dapat menarik perhatian serangga yang dapat membantu proses penyerbukan. Kemudian kita lihat di sini ada bunga-bunga yang memiliki mahkota yang mencolok dan indah, serta memiliki kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang dapat membantu penyerbukan. Di sini contoh bunganya ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek. Kemudian tanaman yang ketiga adalah bunga dandelion. Bunga dandelion ini memiliki serabut yang halus yang dapat membantunya agar terbawa angin. Nah, jika serabut halus tersebut terbawa angin dan jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh benih baru atau tumbuhan yang baru. Nah, kemudian selain untuk beradaptasi, tumbuhan juga dapat melindungi dirinya dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Gimana caranya? Dengan tumbuhan memiliki duri. Contohnya tumbuhan mawar. Tumbuhan mawar atau bunga mawar ini memiliki duri pada bagian batangnya, yaitu yang fungsinya untuk melindungi diri dari serangan pemangsanya. Contoh lainnya ada rotan, kaktus, bougainville, dan putri malu. Kemudian tanaman berikutnya yang melindungi diri dengan duri adalah buah durian. Di sini ada bagian duri pada buahnya. Yang kedua, bagaimana cara tanaman melindungi dirinya? Dengan memiliki rambut halus. Contohnya di sini adalah tanaman bambu. Tanaman bambu ini memiliki rambut halus atau namanya gelugut pada permukaan batang maupun daunnya yang dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsanya. Ada lagi contoh yang lain seperti jagung, terung, dan tebu. Tanaman-tanaman ini memiliki rambut halus untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, tanaman yang memiliki daun yang tajam. Tanaman seperti nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki duri tajam pada tepi daunnya. Hal ini digunakan untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat adalah tanaman yang bisa menghasilkan getah. Contohnya di sini tanaman karet, sawo, mangga, tanaman patah tulang, dan nangka menghasilkan getah untuk melindungi diri dari pemangsanya. Dan yang terakhir adalah tanaman yang menghasilkan racun.
Contohnya di sini adalah buah jarak dan bunga kecubung. Kedua tanaman ini bisa menghasilkan racun dan melindungi diri mereka dengan cara mengeluarkan racun tersebut. Makanya kita harus berhati-hati dengan tanaman-tanaman ini karena dapat menimbulkan keracunan pada kita jika kita langsung mengkonsumsinya. Nah, demikian penjelasan yang Ibu bisa sampaikan. Untuk kesimpulan hari ini, jadi kita dapat menyimpulkan tumbuhan mempunyai ciri khusus, yaitu untuk yang pertama menyesuaikan diri dengan lingkungan atau habitatnya, kemudian untuk berkembang biak, dan untuk melindungi diri. Nah, sampai di sini mudah-mudahan Anda yang soleh dan soleha dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Dan untuk hari ini tugasnya adalah silakan Ananda yang soleh dan soleha mengisi tugas pada halaman 82 nomor 1 sampai 3, kemudian halaman 89 nomor 1 sampai 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.